Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Angelia dari kelas 01 SAK 001 Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar manajemen, yaitu tentang pengarahan atau acting. Langsung saja kita simak videonya. Fungsi pengarahan atau manajemen acting adalah fungsi pokok manajemen yang bisa dijalankan setelah fungsi perencanaan dan fungsi organisasi sudah terlaksana. Nah, di sini manajemen memiliki 4 fungsi, yaitu pertama, ada fungsi perencanaan atau planning, kedua fungsi perorganisasian organizing, dan ketiga fungsi pengarahan atau acting atau directing, dan terakhir adalah fungsi pengawasan controlling. Nah, di sini kita akan membahas tentang fungsi pengarahan atau acting. Apa yang dimaksud pemimpin acting? Acting artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Agar pengarahan berjalan dengan baik, dibutuhkan kepemimpinan atau leadership yang baik. Jiwa kepemimpinan yang baik bisa mengarahkan orang dengan baik, dengan jelas saling bekerja sama, dan penting tidak terjadi pertentangan, atau paling tidak minimalisir potensi pertentangan yang bisa berujung pada konflik. Nah, siapa yang berhak memberikan pengarahan? Yaitu yang pertama, mempunyai otoritas, kedua, mempunyai pendelegasian atau mewakili. Dalam struktur manajemen puncak akan memberikan pengarahan kepada manajemen pada tingkat di bawahnya. Manajemen di tingkat menengah akan memberikan pengarahan kepada bawahannya lagi. Idealnya, pemimpin yang bisa melakukan pengarahan yaitu pertama, mempunyai kecakapan dalam komunikasi, yang kedua, punya rasa percaya diri, dan ketiga, bisa melakukan pendekatan dengan berbagai metode. Di sini, pemimpin harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, jelas, dan mudah dimengerti. Pesan dan instruksi yang diberikan harus sampai, bisa diterima dengan baik supaya bisa dijalankan dengan baik juga. Sebagus apapun perencanaannya, seganteng artis pun manajernya, jika tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, bahwa bawahannya akan kesulitan menjalankan perintahnya. Tujuan fungsi pengarahan yaitu pertama, memprakarsai aksi atau initiatos action. Nah, di sini bawahan tidak akan memulai pekerjaan jika tidak ada yang menyuruhnya, tidak ada yang menuntunnya. Bawahan pasti takut salah atau takut tidak sesuai. Nah, untuk itu pengarahan dari atasan sangat diperlukan. Apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Fungsi pengarahan bisa menjelaskan itu semua. Atasan harus mengkomunikasikannya. Fungsi pengarahan membuat karyawan bisa memahami dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh atasan. Dan kedua, sebagai alat motivasi, means of motivation. Hal yang umum pegawai menjalankan apa yang diperintahkan hanya karena tugasnya, dia bekerja untuk mencari uang. Motivasi pegawai adalah uang. Kadang tidak peduli dengan kondisi perusahaan. Dia hanya ingin bekerja dan mendapat uang. Mereka menjalankan tugas yang diberikan, selesai. Hasilnya belum tentu maksimal. Siapa peduli? Fungsi pengarahan bukan hanya tentang menyuruh, bukan hanya menuntut, tapi juga memotivasi pihak yang disuruh. Setiap bawahannya pasti punya masalah sendiri, punya hambatannya tersendiri, dan juga punya motivasi tersendiri. Manajemen atas harus bisa memberikan penjelasan dan motivasi yang lebih untuk para bawahannya agar menjalankan tugasnya secara maksimal dan mendetail. Nah, tujuan yang ketiga itu mengintegrasikan upaya, integrates effort. Setiap perusahaan pasti memiliki beberapa bagian, beberapa departemen, tiap bagian tidak sama, yang punya tugasnya sendiri, punya tanggung jawab sendiri, dan mereka berjalan sendiri. Salah satu manfaat pengarahan ini adalah membuatnya berjalan beriringan, membuatnya saling bekerja sama, membuatnya tidak saling konflik kesesama. Intinya saling terintegrasi diantaranya bagian-bagian diantara departemen, dan diantara individu-individu dalam perusahaan. Agar berhasil, atasan harus melakukan persuasive leadership atau pendekatan yang persuasif kepada semua orang yang menjalankan tugasnya, dan komunikasi yang efektif antara bagian-bagian perusahaan. Selama melakukan pengarahan ini, yang harus dilakukan oleh atasan yaitu memberi petunjuk, instruksi, dan inspirasi kepada bawahan, kepada setiap departemen, jadi tidak hanya main asal tunjuk dan asal suruh saja. Nah, berikut ada 3 macam gaya kepemimpinan yang bisa diambil oleh seorang manajer, yaitu pertama, gaya
otokratis, yaitu pemimpin dengan gaya pemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan satu arah. Seseorang memimpin otokrasi atau akan mengarahkan orang lain untuk mencapai visinya, dan cenderung memegang kendali dan mengambil keputusan itu sendiri tanpa pendapat orang lain. Dan kedua adalah gaya demokratik. Pemimpin demokratis adalah pemimpin yang membuka ruang opini bagi anak buahnya. Gaya kepemimpinan ini yang paling digemari oleh sebagian besar kelompok. Yang terakhir adalah gaya laissez-faire atau gaya kepemimpinan yang bebas. Nah, pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil di mana para buahnya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaiannya masalah yang dihadapi. Berikut materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan tidak kejelasan dalam penyampaian materinya. Semoga dimaklumi. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan membantu kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.